memberikan sanksi dan hukuman kepada oligarki jahat yang telah merampas hak-hak rakyat menggunakan negara sebagai sarananya. Dalam status kita sebagai muslim, bukan hanya tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kami yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melainkan ini adalah tugas setiap individu muslim kepada negara untuk terlibat. Jangan biarkan rakyat ini menjadi yatim piatu. Segera hentikan proyek PSN PIK 2, hentikan proyek PIK 2, segera seret Aguan dan Antoni Solim ke penjara. Perlawanan rakyat harus bangkit. Kita akan punah bila kita tidak bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kojuddin, sarjana hukum, advokat, koordinator dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat yang terus menggugat oligarki di pengadilan. Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28, di mana hak konstitusional itu ketika dijalankan oleh setiap warga negara, maka tidak boleh ada warga negara lainnya yang menghalangi, menghambat, apalagi menggagalkan. Kedua, terhadap proses penyelenggaraan hak konstitusional berupa menyampaikan pendapat di muka umum, alat-alat negara, dalam hal ini institusi kepolisian, harus memberikan pengamanan, di mana teknis pengamanannya sudah diatur secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan tugas panitia hanya menyampaikan pemberitahuan 3 hari sebelum hari H pelaksanaan. Ya, selanjutnya saya menghimbau ke beberapa pihak. Yang pertama, kepada segenap elemen rakyat, bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Musuh kita sama, ya ini tadi state corporate crime, oligarki jahat yang merampas tanah rakyat, merampas tanah saudara kita dan negara yang memberikan fasilitas terhadap proses perampasan tadi. Karena itu kita jangan mau dibenturkan, kita jangan mau diadu domba, justru kita harus bersatu, bersinergi untuk mengembalikan hak-hak rakyat, mengingatkan negara agar kembali kepada fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus memberikan sanksi dan hukuman kepada oligarki jahat yang telah merampas hak-hak rakyat menggunakan negara sebagai sarananya. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada para tokoh, para ulama, para alim, advokat, akademisi untuk bisa terlibat aktif, termasuk pondok pesantren bisa mengajak santri-santrinya. Kenapa demikian? Karena tugas amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaram falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika ad'aful iman. Artinya hadis ini telah memerintahkan kepada kita dalam status kita sebagai muslim, bukan hanya tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kami yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melainkan ini adalah tugas setiap individu muslim. Terlebih lagi, tugas dan tanggung jawab ini menjadi beban berat bagi para alim, para ulama yang lebih mengetahui rincian dalil-dalilnya, dan para akademisi yang lebih mengetahui fakta-fakta tentang peraturan dan kebijakan, termasuk para aktivis yang lebih mengetahui kerusakan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, terakhir saya menghimbau kepada negara untuk terlibat. Jangan biarkan rakyat ini menjadi yatim piatu, memperjuangkan haknya secara sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada penguasa. Seolah-olah rakyat yang ada di Rempang, yang ada di PSN PIK 2, dan di PSN lainnya yang tanahnya dirampas oleh oligarki, seolah-olah mereka tidak punya pemimpin, tidak punya presiden, tidak punya menteri, tidak punya anggota DPR, tidak punya gubernur, tidak punya bupati, tidak punya wali kota, tidak punya pemimpin yang mengurusi urusan mereka. Ingatlah, ya, setiap pemimpin itu mengurusi urusan rakyatnya, dan suatu saat kalian kulukum ra'in itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan karena itu saya menghimbau kepada penguasa, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera mengambil sikap dan keputusan terhadap persoalan perampasan tanah ini, PSN ini, karena sampai hari ini
Yang bicara baru sebatas menteri-menteri, dan menteri-menteri misalkan Menteri ATR itu tidak konkret memberikan sanksi kepada oligarki perampas tanah, dalam hal ini Aguan dan Antoni Salim begitu. Hanya memberikan detail tentang pelanggarannya di RT/RW, RUTR dan RDTR, tetapi tidak memberikan sanksi. Malah terakhir memberikan peluang untuk melegitimasi ya ilegalitas perampasan tanah tadi melalui dua pintu. Yang pertama diminta untuk melengkapi rencana tata ruang dan wilayah melalui Pemda setempat, baik melalui gubernur kabupaten maupun wali kota, dan yang kedua justru memberi peluang langsung ke Kementerian ATR untuk mengganti peruntukan lahannya yang sebelumnya menjadi lahan hutan lindung. Jadi saya ingatkan, rakyat hari ini mengetahui secara persis bahkan detail rinci tentang apa saja yang telah dilakukan oleh penguasa terhadap urusan-urusan yang telah diamanahkan rakyat kepada para penguasa. Karena sekalipun walaupun 1 inci kalian tidak bisa berkhianat kepada rakyat, karena rakyat semua matanya melihat dengan mata yang jelas bagaimana pengkhianatan itu. Karena itu sebelum rakyat marah, segera kembalilah kepada rakyat, berpihak kepada rakyat, jangan berpihak kepada oligarki. Segera hentikan proyek PSN PIK 2, hentikan proyek PIK 2, segera seret Aguan dan Antoni Salim ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perampasan aset tanah yang dilakukan oleh properti Aguan yang rakus ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diingat, tidak ada alasan pembangunan tapi dengan caranya menzolimi rakyat. Masalah perampasan tanah ini bukan hanya menjadi masalah rakyat Banten aja, tapi ini adalah masalah besar, ada masalah Indonesia, rakyat Indonesia. Karena terkait dengan bagaimana masa depan negara kita nantinya. Apakah kalau kita diam, berarti kita akan membiarkan orang lain menjajah kita. Dan ingat, mak-mak ada di depan karena untuk anak cucu. Kami tidak rela bila nanti anak-anak kami akan menjadi jongos atau hanya menjadi hanya menjadi penonton. Padahal kita tahu negara kita ini sangat kaya. Jadi perlawanan rakyat harus bangkit. Kita akan punah bila kita tidak bergerak, dan ingat, masa depan anak cucu kita dipertaruhkan sekarang. Jangan sampai menunggu, karena itu kita akan punah. Sekian, begitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada seorang dokter namanya Dr. Julia. Orang yang tidak pernah capek. Saya ingat perjuangan-perjuangan sejak 15 tahun yang lalu. Setiap ada permasalahan di masyarakat, beliau selalu turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Julia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Kembalikan kedaulatan itu kepada rakyat Banten yang keturunannya, leluhurnya tinggal di sana. Kita tidak intervensi negara lain, dan kami menolak intervensi dari negara lain terhadap kita. Rakyat-rakyat yang ingin menjajah dengan cara penjajahan gaya baru. Aguan, jangan lakukan itu, atau kita penjarakan. Atau kita pasti akan penjarakan kalian, siapapun yang melanggar undang-undang. Dan saya minta Pak Prabowo untuk hentikan PSN PIK 2 untuk kepentingan negara dan masyarakat, supaya tidak ada negara dalam negara Indonesia. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Mbak Tita, mungkin 1-2 menit, tapi mohon sedikit komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita tahu kondisi negara sedang tidak baik-baik saja, di mana kita tahu bahwa PIK 2 yang dinamai dengan label PSN sungguh-sungguh meresahkan kami semua sebagai rakyat yang peduli. Rame-rame kita ke sana lawan sampai Aguan lengser atau Aguan di penjara, yang jelas. Kami tunggu Anda di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.